Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saat ini saya coba untuk menjelaskan terkait dengan materi pengantar manajemen, yaitu sesi pertama, yaitu terkait dengan pengertian dan manajemen dan juga apa yang akan kita pelajari di materi pengantar manajemen ini. Baik. Mungkin kita sering ya mendengar terkait dengan manajemen gitu ya. Manajemen itu apa sebenarnya? Nah, di sini nanti kita akan pelajari terkait dengan pengertian manajemen dan juga apa fungsi-fungsi manajemen tersebut pada bidang ekonomi. Baik. Jadi yang kita pelajari ini nanti yaitu pertama kita coba mengenali apakah manajemen itu. Jadi dasar-dasar manajemen itu apa? Yaitu terkait dengan arti, batasan, fungsi, proses dari manajemen. Kemudian unsur-unsur dan tujuan manajemen. Kemudian pengertian manajemen dari sudut pandang ilmu, sudut pandang seni, dan prinsip-prinsip manajemen. Kemudian jenis-jenis manajemen, kode etik, filsafat manajemen, ya. Kemudian perkembangan pemikiran manajemen dan pendekatan-pendekatan manajemen terkait dengan pendapat dari ahli manajemen, ya. Oke, Kemudian yang kita pelajari berikutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Nah, disinilah nanti yang banyak kita ulas terkait dengan materi manajemen ini ya. Nah, fungsi manajemen itu yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kita pelajari nanti yaitu arti atau apa sih sebenarnya planning itu. Jadi salah satu fungsi di manajemen yang pertama yaitu planning. Aspek-aspek, sifat-sifat, langkah-langkah dalam planning tersebut, jenis, sasaran, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing ya, organizing. Nah, ini yang kita pelajari terkait dengan pengertian dari organizing itu apa, kemudian unsur-unsur proses pengorganisasian itu apa, ciri-ciri, prinsip, dan seterusnya ya, macam-macam organisasi, wewenang dan tanggung jawab dan seterusnya. Nah, ini yaitu fungsi manajemen yang kedua. Nah, kemudian fungsi manajemen yang ketiga yaitu staffing. Apa arti dari staffing? Nah, ini nanti kita bahas pada bab tersendiri ya. Fungsi, tujuan, proses staffing itu seperti apa, masalah-masalah yang timbul pada tahap staffing ini apa gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi staffing ini apa. Nah, kemudian yang keempat yaitu directing dan leading. Nah, directing atau pengarahan, leading jadi kepemimpinan. Ini apa arti dari directing dan leading itu apa? Nah, nanti akan kita bahas di bab tersendiri ya terkait dengan fungsi manajemen yang keempat ini. Nah, di sini directing ada perilaku manusia, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, human relation, hubungan antar manusia ya. Jadi ini yang akan kita bahas pada directing ini. Kemudian controlling. Nah, yang kelima controlling. Controlling itu
apa, nanti kita bahas pada subbab tersendiri ya. Jadi arti, batasan, maksud dari controlling itu apa, tujuan, prinsip, kemudian langkah-langkah controlling, jenis-jenis alat-alat standar controlling itu apa ya. Nah itu. Nah kemudian setelah kita ketahui ini ya, jadi beberapa subbab nanti yang kita pelajari itu adalah dasar dari manajemen, kemudian fungsi-fungsi manajemen, ini pokok dasarnya, tapi nanti dalam penjabarannya mungkin bisa kita bahas hal-hal yang di luar fungsi ini tapi masih ada kaitannya. Baik, kita coba masuk pada pengertian dari manajemen. Nah, manajemen itu apa? Manajemen ini adalah istilah manajemen ini adalah bisa diartikan sebagai pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketataletaan, kepemimpinan, pemimpin itu sendiri, pengurusan, administrasi dan sebagainya. Artinya di sini manajemen itu adalah suatu tindakan untuk mengatur. Nah, mengatur yang seperti apa? Yaitu mengatur sesuatu sesuai dengan tujuan sehingga dapat dicapai dengan lebih mudah dan maksimal. Nah, itu adalah istilah dari manajemen. Nah, kalau kita lihat atau kita pahami dari dasar dari manajemen, dari dasar kata to manage. Nah, to manage ya, ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia bisa berarti mengurus, mengelola, mengatur, melaksanakan, memperlakukan ya. Nah itu, jadi manajemen itu kata dasarnya yaitu to manage, dimana artinya itu mengatur, mengurus, mengelola, melaksanakan, kemudian memperlakukan atau menjalankan suatu aktivitas. Nah, manajemen sendiri ini bisa diartikan sebagai direksi atau apa istilahnya, yaitu bagian yang mengatur ya, bagian yang mengatur, atau juga bisa disebut sebagai pimpinan. Nah, yang dimaksud pimpinan di sini tidak di pimpinan tingkat tinggi saja, tapi di pimpinan di sini maksudnya yaitu sumber daya manusia atau seseorang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pada lembaga atau pada sesuatu yang diatur gitu ya, sesuatu yang diaturnya. Nah, itu adalah atau yang dijalankannya itu yaitu disebut dengan pemimpin. Kemudian ketatalaksanaan, jadi manajemen ini bisa diartikan ketatalaksanaan, jadi pelaksanaan suatu aktivitas untuk menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Tata pimpinan, pengelolaan ya, seperti itu artinya. Baik, kemudian dari kata manajemen itu muncul istilah manajerial dan manageable ya, jadi dapat diatur, artinya dapat diatur atau dikendalikan. Jadi manajerial ini artinya yaitu hal yang berhubungan dengan pengelolaan, manageable yaitu dapat diatur atau dikendalikan. Nah, inilah dasar dari manajemen tersebut. Nah, dalam manajemen
ini ada dua hal penting yang menjadi dasar dari manajemen tersebut, yaitu pengelola. Ya, pengelola. Jadi manajemen itu bisa diartikan sebagai pengelola atau juga pimpinan usaha. Ya, itu. Oke, kemudian mengapa kita perlu mempelajari ilmu manajemen? Nah, karena kita tidak bisa lepas dari upaya untuk mencapai tujuan tertentu, dan itu harus diusahakan. Nah, bagaimana mengusahakan tujuan itu bisa tercapai? Maka harus mengetahui ilmunya, yaitu ilmu manajemen ini. Nah, setiap apa yang kita lakukan itu sebenarnya membutuhkan ilmu manajemen, baik itu di bidang bisnis, pemerintahan, kemiliteran, kemudian lembaga-lembaga yang lain, ya, pendidikan dan seterusnya. Itu juga membutuhkan pengelolaan. Jadi membutuhkan pengaturan. Nah, disitulah kenapa ilmu manajemen itu dipelajari, di mana manajemen itu adalah menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik. Jadi dengan adanya manajemen, ilmu manajemen, maka harapannya kita dapat melaksanakan suatu pekerjaan itu menjadi lebih baik. Kemudian poin kedua, yaitu dengan manajemen ini dapat mengurangi hambatan-hambatan. Satu contoh misalkan, dengan adanya fungsi manajemen itu salah satunya yaitu perencanaan dan yang lain, ya. Jadi ada perencanaan. Nah, di dalam sebuah perencanaan itu adanya penetapan tujuan dari sebuah aktivitas organisasi. Nah, dengan adanya tujuan tersebut, maka bisa mengantisipasi pekerjaan yang istilahnya yang tidak sesuai dengan visi misi dari organisasi tersebut, sehingga bisa mengurangi hambatan-hambatan. Artinya kalau ada permasalahan atau mungkin ada kendala, kita bisa mengacu pada planning yang sudah ditetapkan di awal, kemudian memungkinkan mencapai tujuan. Nah, dengan adanya manajemen ini akan memudahkan pergerakan organisasi itu untuk mencapai tujuan, gitu ya. Baik. Nah, kemudian pengertian dari manajemen itu sendiri sebenarnya apa? Dari beberapa ahli manajemen, Josh Terry ini menjelaskan atau mengemukakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terjadi dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya yang lain. Intinya yaitu di sini adanya pengelolaan, ya, mengelola sumber daya manusia dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian Stoner ini menyatakan bahwa atau mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi
dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini ada kesamaan bahwa manajemen ya dari Terry dan Stoner ini menggerakkan atau menggunakan atau juga mengelola sumber daya yang ada di sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi saya kira memiliki prinsip yang sama ya. Kemudian Ernest Dale ini menyatakan bahwa manajemen menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain. Kemudian pernyataan yang kedua, manajemen adalah pengambilan keputusan. Artinya di sini juga manajemen ini memanfaatkan atau mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Sama saja ya, seperti intinya adalah sama saja. Cuman mungkin di sini poin-poinnya itu yang berbeda. Tapi kalau kita simpulkan ya sebenarnya sama saja ya. Artinya untuk mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Terry ini mengemukakan manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Jadi mengelola sumber daya manusia juga. Tapi di sini menyatakan bahwa manajemen itu adalah seni. Nah, maksudnya seni itu seperti apa? Seni seperti misalkan seni rupa atau mungkin seni bentuk-bentuk seni yang lain, itu adalah membutuhkan kreativitas ya. Jadi manajemen ini adalah bentuk-bentuk kreativitas gitu ya. Jadi inovasi manajer untuk melakukan pengelolaan sumber daya perusahaan atau organisasi untuk melakukan pekerjaan tertentu mencapai suatu tujuan organisasi. Oke, dari beberapa definisi ini tadi ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa fungsi manajemen di sini dikelompokkan menjadi 4 ya, dari artian ini tadi yang dikemukakan dari beberapa ahli tadi, yaitu planning, organizing, directing, kemudian controlling. Di mana planning ini adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Artinya dalam planning ini tidak hanya planning untuk mencapai tertentu, tapi planning bagaimana mencapai tujuan tersebut ya. Jadi tidak hanya tujuannya, tapi bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, itu ditetapkan pada fungsi manajemen di planning. Kemudian organizing, yaitu suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia. Jadi poinnya yaitu pengaturan pada sumber daya, organizing, dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Poinnya yaitu pada pengaturan pada sumber daya. Jadi mengkoordinasi atau mengelola atau memberdayakan sumber daya gitu ya. Kemudian directing, suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Jadi dalam
mengelola atau menjalankan sumber daya organizing ini tadi ya, menjalankan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain, itu dibutuhkan pengarahan dan juga kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang manajer untuk memberikan arahan ya, memberikan arahan bagaimana proses mencapai tujuan itu dapat dicapai. Itu coba kita bayangkan kalau sebuah perusahaan itu tidak ada yang memimpin misalkan ya. Nah, jadi setiap sumber daya manusia akan melakukan sesuatu ya sesuai dengan kehendak masing-masing, artinya tidak ada yang mengarahkan secara efektif dan efisien. Kemudian controlling, ini adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar di sini yaitu sesuatu yang sudah ditetapkan ya. Jadi standar ditetapkan pada saat perusahaan atau organisasi itu belum dijalankan. Jadi standar ini yaitu standar baku sebagai alat untuk mengontrol aktivitas tersebut ya, aktivitas perusahaan tersebut yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan gitu. Jadi kurang lebih seperti undang-undang atau standar operasional gitu ya. Jadi sesuai dengan itu atau tidak gitu. Tapi ini juga tidak semata-mata seperti itu, tidak, tapi bisa saja menyesuaikan dengan kondisi yang sudah yang dijalankan gitu ya, yang sudah dijalankan. Baik. Nah, kalau tadi saya menyampaikan ilmu manajemen, jadi manajemen itu sebagai ilmu manajemen itu apa? Yaitu suatu kumpulan pengetahuan yang disistematisasi ya, yang dikumpulkan dan diterima sehubungan dengan pengertian tentang kebenaran-kebenaran universal, jadi diakui secara umum mengenai manajemen. Nah, kemudian unsur-unsur manajemen atau fungsi manajemen ini menurut Fayol yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, kemudian mengkoordinasi dan mengendalikan ya. Ini jadi nanti yang kita pelajari adalah fungsi-fungsi manajemen ini. Baik, kemudian ada juga dalam artikel referensi lain ya, bahwa manajemen, fungsi-fungsi atau komponen manajemen itu ada planning, organizing, staffing ya. Jadi proses mendapatkan sumber daya manusia untuk yang tepat untuk setiap pekerjaan. Jadi staffing mengelola sumber daya manusia. Kemudian directing, kemudian koordinat, jadi menentukan sejauh mana, coordinating ya, menentukan sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan dan seterusnya. Kemudian inovatif, yaitu manajemen itu adalah sesuatu yang harus kreatif gitu ya.
Kemudian report. Report ini adalah sesuatu yang dapat diterima oleh pihak luar, ya, pihak luar dari organisasi, itu misalkan pemerintah, serikat pekerja, lembaga masyarakat yang lain, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dari yang kita bahas di atas tadi, berdasarkan literatur ada 3 pengertian manajemen. Jadi pokok dari pengertian manajemen ini ada 3, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, kemudian manajemen sebagai suatu seni, dan juga sebagai suatu ilmu. Jadi pokok dari pengertian manajemen ini ada 3 ini, ya. Baik. Manajemen sebagai suatu proses itu maksudnya seperti apa? Dari ensiklopedia Social Science, manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Ini menurut ensiklopedia Social Science. Kemudian manajemen suatu proses ini menurut Heyman, manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Tuh. Kemudian menurut Josh Terry, ya, manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Jadi mengkoordinasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di sebelumnya, ya, di planning. Kemudian manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Ini artinya yaitu manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dengan kata lain, semua orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam sebuah badan tertentu disebut dengan manajemen. Jadi orang-orang dalam sebuah organisasi itu bisa disebut juga sebagai manajemen karena dia adalah bagian dari fungsi-fungsi manajemen tersebut. Nah, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas manajemen ini disebut dengan manajer, ya, manajer. Di mana manajer itu adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan inti yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain. Nah, aktivitas manajemen itu apa? Aktivitas manajemen ini apa? Ini. Aktivitas manajemen ini adalah kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilakukan oleh manajer. Gitu, ya. Pada umumnya kegiatan dan aktivitas manajer ini adalah seperti tadi, planning, organizing, staffing, directing, controlling, ya, seperti itu. Yang ini juga sering disebut dengan proses manajemen atau juga fungsi-fungsi manajemen. Tuh. Baik. Selanjutnya yaitu manajemen sebagai seni dan sebagai suatu ilmu. Nah, ilmu itu seperti apa?
seni itu seperti apa? Unsur seni itu adalah ilmu itu adalah unsur keilmuan, merupakan kumpulan pengetahuan yang tertentu seperti yang dinyatakan oleh peraturan-peraturan, statement-statement umum gitu ya. Kemudian dipertahankan oleh berbagai tingkat ujian-ujian dan penyelidikan-penyelidikan. Berarti statement-statement ini sudah teruji ya. Jadi terbentuknya itu secara ilmiah itu. Nah, kemudian manajemen sebagai seni ini adalah pemakaian pengetahuan tersebut pada satu situasi tertentu. Pengaplikasian ya seni. Jadi keahlian, keterampilan dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, kemudian arti dari manajemen dari beberapa definisi tadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen itu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, ini. Baik, mungkin itu dulu ya terkait dengan pengertian manajemen. Ini semoga bisa dipahami. Nanti kita lanjut pada materi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.